Pernahkah kalian menatap langit malam yang penuh bintang dan bertanya-tanya, bagaimana semua ini dimulai? Bukan hanya alam semesta, tapi kita, kehidupan itu sendiri. Bagaimana dari planet yang panas dan tandus bisa muncul kehidupan yang begitu beragam seperti sekarang? Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu untuk mengungkap misteri terbesar asal-usul kehidupan di bumi. Kisah kita dimulai dengan sebuah planet muda yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Bayangkan bumi purba, lautan magma yang mendidih, atmosfer yang dipenuhi gas beracun seperti metana, amonia, dan karbon dioksida tanpa oksigen sama sekali. Langitnya mungkin berwarna jingga kemerahan, dan planet ini terus-menerus dihujani oleh asteroid dan komet. Kedengarannya tidak ramah, bukan? Tapi justru di tengah kekacauan inilah bahan-bahan dasar kehidupan mulai terbentuk. Salah satu teori paling terkenal tentang bagaimana ini terjadi adalah hipotesis subpurba atau primordial soup. Teori ini yang pertama kali diusulkan oleh Alexander Oparin dan J.B. S. Halden pada tahun 1920-an, membayangkan lautan purba bumi sebagai sebuah sup raksasa. Sup ini berisi molekul-molekul sederhana yang berasal dari atmosfer, energi dari petir yang menyambar tanpa henti, dan radiasi ultraviolet yang kuat dari matahari menjadi pemicunya. Energi dahsyat ini memecah molekul-molekul sederhana tadi dan menyatukannya kembali menjadi molekul organik yang lebih kompleks, seperti asam amino yang merupakan balok penyusun protein dan nukleotida, balok penyusun DNA dan RNA. Gagasan ini bukan sekadar imajinasi liar. Pada tahun 1953, dua ilmuwan, Stanley Miller dan Harald Urey, melakukan eksperimen legendaris untuk menguji hipotesis ini. Mereka menciptakan kembali kondisi bumi purba di dalam sebuah tabung kaca. Mereka memasukkan air untuk mewakili lautan dan campuran gas metana, amonia, dan hidrogen untuk mewakili atmosfer. Kemudian mereka menyalakan percikan listrik untuk meniru petir. Apa hasilnya? Dalam waktu seminggu, mereka menemukan bahwa air di dalam tabung telah berubah warna menjadi keruh dan mengandung berbagai jenis asam amino. Eksperimen Miller-Urey ini menjadi bukti kuat bahwa molekul organik, bahan dasar kehidupan, memang bisa terbentuk secara spontan dari kondisi abiotik atau tak hidup di bumi purba. Namun, memiliki bahan dasarnya saja tidak cukup. Ibaratnya, kita punya tumpukan batu bata, tapi bagaimana caranya batu bata itu bisa menyusun diri menjadi sebuah rumah? Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana molekul-molekul ini bergabung untuk membentuk struktur yang lebih kompleks seperti protein dan asam nukleat, DNA, dan RNA? Disinilah muncul beberapa ide menarik. Salah satunya adalah teori dunia RNA. DNA adalah molekul yang sangat hebat dalam menyimpan informasi genetik, dan protein sangat hebat dalam melakukan berbagai fungsi di dalam sel. Tapi DNA tidak bisa berbuat apa-apa tanpa protein, dan protein tidak bisa dibuat tanpa instruksi dari DNA. Ini seperti teka-teki ayam dan telur. Nah, RNA, sepupu dekat DNA, mungkin adalah jawabannya. RNA itu unik. Ia bisa menyimpan informasi genetik seperti DNA dan juga bisa bertindak sebagai enzim disebut ribosim untuk mempercepat reaksi kimia mirip seperti protein. Jadi, teori dunia RNA menyatakan bahwa kehidupan pertama mungkin didasarkan pada RNA. Molekul RNA purba bisa mereplikasi dirinya sendiri, menyimpan informasi, dan menjalankan fungsi-fungsi dasar sebelum akhirnya menyerahkan tugas-tugas itu kepada molekul yang lebih stabil dan efisien, seperti DNA dan protein. Baiklah, kita sudah punya molekul organik dan mungkin juga molekul RNA yang bisa mereplikasi diri. Lalu, di mana semua ini terjadi? Lautan yang luas mungkin terlalu encer untuk memungkinkan molekul-molekul ini saling bertemu dan bereaksi.
Para ilmuwan pun mencari lingkungan yang lebih spesifik. Salah satu kandidat terkuat adalah ventilasi hidrotermal di dasar laut dalam. Ini adalah retakan di dasar laut yang menyemburkan air panas yang kaya akan mineral dan bahan kimia dari dalam perut bumi. Tempat ini gelap, terlindung dari radiasi UV yang keras di permukaan, dan menyediakan gradien suhu serta energi kimia yang melimpah. Bayangkan ventilasi ini sebagai dapur kosmik, tempat bahan-bahan kimia dicampur, dipanaskan, dan direaksikan untuk menciptakan molekul kehidupan pertama. Kandidat lainnya adalah kolom-kolom air hangat di daratan. Mungkin kolom-kolom ini mengalami siklus basah kering. Saat air menguap, konsentrasi molekul organik meningkat, membuatnya lebih mudah untuk saling berinteraksi dan membentuk polimer atau rantai molekul yang panjang. Kemudian, saat hujan turun lagi, molekul-molekul ini tersebar di lingkungan baru. Proses siklus ini bisa menjadi kunci untuk mendorong pembentukan molekul yang lebih kompleks dan terstruktur. Langkah krusial berikutnya adalah pembentukan sel pertama. Kehidupan seperti yang kita kenal membutuhkan sebuah wadah, sebuah membran yang memisahkan bagian dalam yang teratur dari kekacauan dunia luar. Bagaimana membran ini terbentuk? Ternyata molekul lemak atau lipid ketika dicampur dengan air secara spontan akan membentuk struktur gelembung yang disebut misel atau vesikel. Gelembung-gelembung kecil ini bisa dengan mudah menangkap molekul lain di dalamnya, termasuk RNA dan molekul organik lainnya. Inilah cikal bakal sel pertama, atau yang kita sebut protobiont, sebuah kantung sederhana yang berisi submolekul organik, terlindungi dari lingkungan luar, di mana reaksi kimia yang menopang kehidupan bisa terjadi dengan lebih efisien. Dari protobiont sederhana ini, seiring berjalannya jutaan tahun, melalui proses koba-koba yang tak terhitung jumlahnya, muncullah organisme bersel tunggal pertama yang benar-benar hidup. Organisme ini kemungkinan besar adalah prokariota, mirip dengan bakteri modern. Bukti fosil tertua dari kehidupan ini ditemukan dalam bentuk stromatolith, yaitu struktur berlapis yang dibentuk oleh koloni mikroba. Beberapa stromatolith tertua yang ditemukan berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Ini menunjukkan bahwa kehidupan sudah ada di bumi pada tahap yang sangat awal dalam sejarahnya. Dan dari titik inilah evolusi mengambil alih. Organisme sel tunggal ini kemudian berevolusi. Salah satu lompatan besar adalah munculnya fotosintesis, kemampuan untuk menggunakan energi matahari untuk membuat makanan. Salah satu produk sampingan dari fotosintesis adalah oksigen. Selama ratusan juta tahun, mikroba ini memompa oksigen ke atmosfer, mengubah planet kita secara drastis dalam peristiwa yang disebut peristiwa oksidasi besar. Oksigen ini awalnya beracun bagi sebagian besar kehidupan saat itu, tetapi juga membuka jalan bagi bentuk kehidupan baru yang lebih kompleks, yang bisa menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi secara jauh lebih efisien. Inilah awal mula kehidupan aerobik, termasuk nenek moyang kita. Dari sana pohon kehidupan terus bercabang. Sel-sel mulai bekerja sama, membentuk organisme multisel. Kehidupan meledak dalam keragaman yang luar biasa. Selama ledakan Kambrium, sekitar 540 juta tahun yang lalu, di mana hampir semua kelompok hewan modern muncul dalam waktu yang relatif singkat. Tumbuhan menaklukkan daratan, diikuti oleh serangga, amfibi, reptil, dan akhirnya mamalia. Dan di salah satu cabang kecil dari pohon kehidupan yang rimbun ini, muncullah kita, manusia. Jadi, ketika kita melihat kembali perjalanan ini dari subpurba yang dipicu oleh petir ke dunia RNA di ventilasi dasar laut hingga sel pertama yang terbentuk dan akhirnya evolusi selama miliaran tahun, kita menyadari betapa luar biasanya kisah asal-usul kita. Setiap makhluk hidup di planet ini, dari bakteri terkecil hingga paus biru terbesar, dari jamur di hutan hingga dirimu yang sedang menonton video ini, semuanya adalah bagian dari satu garis keturunan tak terputus yang membentang kembali ke percikan kehidupan pertama di bumi purba. Kita semua terbuat dari debu bintang, dibentuk dalam subpurba, dan ditempa oleh waktu. Perjalanan untuk memahami asal-usul kehidupan masih jauh dari selesai. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab.
dan para ilmuwan di seluruh dunia terus bekerja keras mencari patenggen-potanggen teka-teki ini. Tapi satu hal yang pasti, kisah ini adalah pengingat yang indah tentang betapa berharga dan luar biasanya kehidupan itu sendiri. Apa pendapat kalian tentang teori-teori ini? Teori mana yang menurut kalian paling masuk akal?